مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا أما بعد ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahiman wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla untuk memiliki hati yang dicintakan kepada ilmu. Karena perkara ilmu adalah perkara yang Nabi katakan, yang Nabi sabdakan, merupakan tanda hari kiamat karena orang mengabaikannya. Wa inna min asyratis sa'ah ay yurfa'a al-ilmu wa yuthbata al-jahl, atau kama qala Nabi. Termasuk tanda hari kiamat adalah hilangnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Ilmu hilang karena dua faktor. Yang pertama, ulamanya satu persatu diwafatkan. Yang kedua, kaum muslimin mau ngaji, kaum muslimin tidak mau bermajelis taklim karena terkontaminasi dengan perkara-perkara duniawi. Akhirnya ilmu hilang dan orang berbuat tidak berdasarkan ilmu. Maka bersyukurlah kita semuanya ketika Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu. Kita mesti mempertahankannya sampai mati. Terlebih kita mengetahui hadir di majelis ilmu fadilahnya sangatlah tinggi, yaitu menempuh jalan pintas ke surga. Ini pertemuan yang ketiga terkait al-muqabalah ar-ramadhaniyah, menyambut Ramadan biar kita benar-benar bisa berRamadan dengan kualitas. Untuk itu kita perlu membahas perkara-perkara yang terkait dengan Ramadan sebelum Ramadan itu sendiri datang. Judul kita pada malam hari ini adalah hal-hal yang makruh, wajib, dan boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Apa saja yang dimakruhkan, apa saja yang merupakan perkara wajib, dan apa yang diperbolehkan. Sebenarnya banyak, tetapi kita nukilkan di sini sampai 6. Tentunya berlanjut insyaallah. Yang pertama, makruh berlebihan ketika madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyak, memasukkan air ke hidung ketika berwudu dalam keadaan puasa. Kalau kita tidak puasa, maka madmadah dimaksimalkan, memasukkan air ke hidung dimaksimalkan. Sebagaimana Nabi mengajari kita, disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan, disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid, kita berwudu, cabuk, ngambil air, masukkan ke mulut sekaligus ke hidung. Yang ke mulut namanya madmadah, yang di hidung namanya istinsyak. Kemudian dari hidung dikeluarkan namanya istintar, dari mulut dikeluarkan. Jadi sekaligus, mulut dan hidung sekaligus. Demikian dalam hadis Utsman bin Affan, dalam hadis Abdullah bin Zaid. Nah, yang dibahas di sini adalah dimaksimalkan madmadahnya dan istinsyaknya, dimaksimalkan, kecuali kalau puasa. Kalau puasa nggak usah dimaksimalkan. Nabi bersabda dalam hadis Laqit bin Sabirah, baligh bil istinsyak ila an takuna sa'iman.
bersungguh-sungguhlah, maksimalkanlah di dalam istinsyak, kecuali Anda sedang berpuasa. Loh, dalam hadis cuma istinsyak, mana madmadahnya? Tentunya maklum, perkara yang maklum. Kalau orang istinsyak memasukkan air ke hidung, sudah otomatis memasukkan air ke mulut, yaitu madmadah, karena keduanya dipraktekkan sekaligus. Jadi hukumnya makruh bersungguh-sungguh madmadah dan istinsyak ketika berpuasa. Jadi biasa saja, tidak usah dimaksimalkan. Kenapa dimakruhkan? Karena ada kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran masuk. Kalau masuk, itu perkara yang membatalkan puasa, makanya dimakruhkan. Sehingga kita tetap dapat fadilah di dalam berwudu berupa madmadah dan istinsyak dengan tidak sampai khawatir batal puasanya, maka hukumnya makruh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka dan minumlah mulai dari subuh sampai maghrib. Maka dan minumlah mulai kapan? Makan dan minumlah sampai datangnya fajar. Makan dan minumlah, artinya di malam hari makan, minum. Kalau sudah datang hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Kalau sudah datang subuh yang ditandai dengan cahaya yang melintang utara selatan, strik al-humr al-mu'tarid dalam hadis, cahaya kemerah-merahan yang melintang utara selatan, strik yang membelah ufuk, itu berarti sudah fajar shadiq, berarti sudah tidak boleh makan minum. Disitulah mulai berpuasa. Sampai kapan? Sampai maghrib. Di situ kita menahan, wajib menahan perkara apa saja yang membatalkan puasa. Sekaligus kita menyampaikan, loh, kata orang kalau sudah terdengar imsak berarti sudah gak boleh makan, gak boleh minum kurang lebih 10 menit sebelum subuh. Ya terserah kata orang, sementara ayatnya jelas, Al-Baqarah 187, mulainya dari subuh. Nah, yang ingin kita sampaikan juga pada kesempatan kali ini, ada hadis Nabi yang berbunyi, idza sami'a ahadukum anida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kalau seseorang di antara kalian mendengar adzan dan bejana gelas atau piring masih di tangannya, jangan diletakkan hingga dia menyelesaikan hajatnya. Kita lagi sahur nih, begitu lagi sahur terdengar adzan. Apa kata Nabi? Jangan ditaruh itu bejana, selesaikan dulu. Hadis ini sahih, tetapi untuk memahaminya banyak penjelasan dari para ulama. Di antara penjelasan-penjelasan yang ada, saya sampaikan secara global. Yang pertama, bahwasanya yang dimaksud ketika terdengar adzan itu baru adzan pertama, yaitu adzannya Bilal. Karena adzannya Bilal tidak menunjukkan waktu subuh. Yang menunjukkan waktu subuh adalah adzannya Ibnu Ummi Maktum. Karena adzan ada 2 kali adzan. Adzan sesungguhnya ada 2 kali adzan. Di beberapa tempat melakukan ini 2 kali adzan.
Nah, ketika terdengar adzan yang pertama, maksudnya adzannya Bilal, makan. Karena memang itu belum subuh. Baru ketika datang adzannya Ibnu Ummi Maktum, berhenti karena sudah subuh, puasa dimulainya dari subuh. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, kita lagi sahur, makan minum, terdengar adzan subuh, yang memang fajar shadiq adzan subuh, dan masih tersisa-sisa makanan di mulut, jangan dilepeh, dilanjutkan, kemudian ditutup minum. Dan bukan, wah ini di piring masih banyak, sekalian tak habisin baru minum, bukan. Tetapi yang di mulut yang masih ada sisa-sisa belum ditelan, selesai ditelan dulu, baru tutup minum, mulai puasa. Dan hadis ini tidak menunjukkan sudah subuh, oh boleh aja kok, ayo makan terus sampai sepiring dua piring, bukan. Tidak ada maksud itu, karena subuh adalah memulai puasa. Tetapi diperbolehkan yang ada tersisa di mulut, selesaikan, minum, baru mulai berpuasa. Kalau melihat pemahaman yang pertama, adzan yang terdengar itu adzan pertama, memang belum subuh. Intinya hadis ini tetap menunjukkan kehati-hatian, sehingga kalau ada orang bilang imsak, berarti mengingatkan kita bahwasanya sebentar lagi subuh mau datang. Bukan itu awal waktu berpuasa, bukan, karena awal waktu berpuasa adalah subuh. Baik, ini yang kedua. Jadi wajib menahan diri dari perkara yang membatalkan, makan, minum, menyentuh istri, menyentuh suami, itu perkara yang harus ditahan. Dan untuk bisa menahannya, sekali lagi, keimanan yang menjadi penggeraknya, keimanan yang menjadi motivatornya. Pasti bisa, karena dorongan keimanan. Kecuali kalau bukan keimanan, ikut-ikutan dan yang lainnya gak enak sama kawan lain, ya gak bisa lah kalau gitu, gak bisa menahan. Yang ketiga, wajib menjauhi dusta, ghibah. Ghibah itu membicarakan aib orang lain, mencela, dan perkara kemungkaran lainnya. Kenapa kita tidak boleh dusta? Kita tidak boleh ghibah, kita tidak boleh mencela, namimah, adu domba, ngomong rofah, kotor, dan yang lainnya ketika berpuasa. Sebenarnya ini adalah perkara kemungkaran yang setiap saat memang tidak boleh, yang setiap saat memang diharamkan, tetapi ini dikhususkan di puasa karena ada penegasan tersendiri. Yang pertama, kita berbuat dosa. Yang kedua, menjadikan puasa kita sekedar sah saja tapi tidak mendapat pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang maknanya betapa banyak orang berpuasa, tapi tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Artinya apa? Sekedar sah saja, tidak dapat pahala. Nah, kemudian pada kisi-kisi yang sudah kita cantumkan di sini, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dari meninggalkannya dia makan dan minum. Dia nggak makan, lapar. Dia nggak minum, haus. Tapi Allah tidak butuh dari puasanya dia yang meninggalkan makan dan minum. Apanya tidak butuh? Apa artinya tidak berkepentingan? Sia-sia.
tidak dicatat sebagai amalan yang diterima di sisi Allah. Sah? Sah, bisa saja sah. Karena pengertian sah adalah idza istawfa ar-ruknu wasyartu. Ini pengertian sah. Idza istawfa ar-ruknu wasyartu. Kalau terpenuhi rukun dan syarat, ya sah. Sah. Kadang-kadang apakah dapat pahala? Bisa saja dapat sekian persennya, atau sama sekali tidak dapat. Jadi ini perkara-perkara kemungkaran yang bukan saja dilarang dalam puasa, yang tidak saja diharamkan dalam puasa, tetapi setiap waktu, kapan saja sepanjang zaman. Cuma di puasa lebih ditegaskan, karena di sini ada poin yang hendak disampaikan. Jangan sampai kita puasa capek-capek, cuma sah saja, nggak dapat pahala. Makanya suatu ketika dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seseorang datang kepada Nabi, bolehkah menciumi istri, mencumbu istri lagi berpuasa? Nabi bilang boleh. Datang yang lainnya dengan pertanyaan yang sama, Nabi bilang tidak boleh. Oh, beda untuk orang yang pertama dan orang yang kedua. Orang yang pertama orang yang sudah berusia, sudah tua. Yang kedua masih muda, dikhawatirkan masih muda tidak bisa menahan dirinya. Jadi ini boleh tapi bersyarat. Kira-kira di antara yang ada siapa yang boleh? Yang pengantin lawas boleh insya Allah. Kalau pengantin baru janganlah. Nah, yang berikutnya wisol. Yang berikutnya adalah wisol. Wisol ada dua, yang boleh dan tidak boleh, yang boleh dan yang haram. Kita bacakan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqal rajulun minal muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Qal wa ayyukum mithli, inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Falamma abaw ayantahu 'anil wisal wasala bihim yawman summa yawman summa ra'aw al-hilal faqal law ta'akhara al-hilal lazidtukum kal munakkili lahum hina abaw ayyantahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wisol. Wisol itu menyambung puasa dari satu hari ke hari berikutnya. Padahal kita sudah tahu yang namanya puasa mulai dari subuh sampai maghrib. Itu ketentuan syariat. Dari subuh sampai maghrib. Tapi ada orang mau melanjutkan, kuat kok lebih dari maghrib. Nabi larang, jangan. Nabi larang, jangan. Puasa itu dari subuh sampai maghrib saja, jangan wisol. Tetapi kemudian seseorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau melakukan wisol ya Rasulullah? Ketika dia dikasih arahan jangan wisol, tapi dia kemudian semacam ngiri kepada Nabi, tapi engkau wisol ya Rasulullah, engkau melakukan wisol ya Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan, ada enggak di antara kalian yang seperti aku? Aku ini memang tidur di malam hari, tetapi Allah memberiku makan, makanya aku kuat. Ada enggak di antara kalian yang seperti aku? Sebenarnya dari penjelasan Nabi ini, ada enggak di antara kalian yang seperti aku? Aku ini tidur di malam hari, tapi Allah kasih makan.
Kan sudah jelas ini khususiyah. Ini khususiyah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang orang umatnya tidak boleh ngiri. Seperti sholat tahajud khususiyah untuk Nabi wajib, untuk umatnya tidak. Untuk umatnya tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima zakat, umatnya boleh menerima zakat. Ini perkara-perkara yang memang kekhususan. Maka sebenarnya sudah jelas ketika Nabi mengatakan demikian, ada nggak yang seperti aku? Tetapi mereka tetap tidak mau, pengen melakukan wisol sebagaimana Nabi wisol. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi wisol bersama dia. Orang-orang ini, ayo kalau gitu wisol bersama saya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datang hari berikutnya, ayo lagi, sambung lagi, kata Nabi. Sampai hari yang berikutnya, ayo lagi, sambung lagi. Sampai kemudian mereka tidak kuat dan Nabi berbuat demikian untuk menghukum mereka, sehingga mereka tahu persis bahwasanya mereka tidak seperti Nabi. Nabi mendapatkan khususiyah, seperti kekuatan tenaganya Nabi berapa kali lipat daripada tenaga manusia pada umumnya. Memang itu anugerah dari Allah yang sifatnya khususiyah. Dan Nabi kalau dikasih sakit juga sakitnya 2 kali lipat daripada manusia pada umumnya. Jadi memang ada beberapa khususiyah, kekhususan yang kita harus memahami itu. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini melarang wisol. Wisol tidak diperbolehkan. Tetapi kalau memang mau wisol, iya dari maghrib dilanjut sampai sahur itu saja. Kalau memang mau wisol. Tapi kenapa mesti wisol? Bukankah kita mengetahui ketika kita berpuasa dari subuh sampai maghrib, justru yang paling utama adalah yang bersegera berbuka. Kenapa mesti wisol? Meskipun boleh sampai sahur, tapi kenapa mesti wisol? Makanya ambil yang utama, subuh sampai maghrib dan segera berbuka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini yang enak, yang gampang, yang mudah. Kenapa kemudian tidak diambil, malah memperberat diri? Kalau misalnya memperberat diri, maksudnya kalau mengambil sesuatu yang lebih berat dan memang keutamanya lebih tinggi, ya silahkan. Tapi ini kan tidak. Nah, demikian. Jadi tidak usah wisol, karena memang Nabi melarang. Yang berikutnya, yang kelima, sebaiknya tidak berbekam ketika berpuasa, karena ulama berbeda pendapat tentang hadis bekam. Jadi kita sampaikan kesimpulannya dulu. Kita sampaikan kesimpulannya dulu, baru nanti penjelasannya, baru nanti uraiannya. Kesimpulannya, sebaiknya tidak usah berbekam ketika kita berpuasa. Ulama berbeda pendapat tentang hadis yang menjelaskan bekam ketika berpuasa. A. Imam Abu Hanifah mazhabnya namanya mazhab Hanafi. Imam Malik mazhabnya namanya mazhab Maliki. Dan Imam Syafi'i mazhabnya namanya mazhab Syafi'i, memandang berbekam membatalkan puasa, membatalkan wudhu. Salah ini. Berbekam tidak membatalkan puasa. Berbekam tidak membatalkan puasa. 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mereka mengatakan tidak membatalkan.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa tajama wa huwa shaim. Ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika sedang ihram dan juga berbekam ketika sedang berpuasa. Maka dari hadis ini, hadis Bukhari, disimpulkan berbekam tidak membatalkan puasa. Tambahan keterangan kita nukilkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan ini terjemahnya yang dibawanya. Ibnu Abbas dan Ikrimah, Ibnu Abbas seorang sahabat radhiyallahu an, Ikrimah juga seorang sahabat radhiyallahu an. Ikrimah putranya siapa? Ikrimah putranya Abu Jahal radhiyallahu an. Berpuasa itu menahan diri dari apa yang masuk, bukan menahan diri dari apa yang keluar. Ini penjelasannya Ibnu Abbas dan Ikrimah yang memperkuat bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Karena puasa itu apa? Puasa kan menahan diri, jangan sampai ada sesuatu yang masuk melalui mulut, jangan sampai. Nah, sementara berbekam itu mengeluarkan. Maka berbeda. Puasa itu menahan sesuatu yang masuk, kalau ini sesuatu yang keluar. Maka nggak apa-apa berbekam. Ini Ibnu Abbas dan Ikrimah. Kemudian Ummu Alqamah berkata, kami berbekam di dekat Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berpuasa. Tapi keluarga saudaraku itu Aisyah tidak melarang kami. Jadi kami beberapa orang berbekam di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha seorang sahabiah yang ahli ilmu, yang para sahabat banyak merujuk di dalam berbagai perkara kepada Aisyah. Nah, Ummu Alqamah dan beberapa orang lainnya berbekam di dekat Aisyah dan Aisyah tidak melarang. Ini juga riwayat, ini juga athar menguatkan berbekam tidak membatalkan puasa. Dan inilah tiga madhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Nah, sekarang yang berbeda adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad madhabnya namanya Hambali, memandang ia membatalkan puasa. Salah tulis lagi, ia membatalkan puasa. Beliau mendasarkan pada hadis Rafi bin Khadij, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aftara al-hajim wal mahjum, rawahu Tirmidzi. Rafi bin Khadij menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya. Orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya, dua-duanya batal. Nah, yang dibawanya ada sudut pandang yang berbeda tentang hadis Rafi bin Khadij. Nah, ini ada sudut pandang yang berbeda tentang hadis ini yang akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini mansukh. Hadis ini sudah dihapus. Sebenarnya ada keterangannya yang menunjukkan bahwasanya hadis ini telah dihapus. Intinya hadis ini mansukh, sehingga tidak dijadikan landasan yang menyatakan orang yang membekam dan yang dibekam batal, karena sudah mansukh hukumnya. Kemudian sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini bukan menyatakan yang membekam batal, yang dibekam batal, tetapi Nabi memperingatkan, awas bisa batal orang yang membekam dan yang dibekam. Kenapa bisa batal? Membekam itu berat. Membekam itu berat.
apalagi zaman ketika itu untuk membekam ini kan memakai tanduk dan juga bermain mulut, meniupnya dan seterusnya, maka bisa keletihan. Demikian pula yang dibekam, diambil darahnya bisa lemes dan seterusnya, sehingga yang membekam dan dibekam bisa batal puasanya. Jadi bukan menetapkan ketentuan hukum batal puasanya, bukan, tetapi bisa membatalkan puasa keduanya. Ini diantara sudut pandang ulama yang lainnya. Intinya hadis yang kedua ini yang menunjukkan berbekam itu batal puasanya, ada sudut pandang, sehingga masalah ini menjadi perbedaan pendapat. Tadi kita katakan di awal sebaiknya nggak usah bekam. Loh kenapa? Kenapa dikatakan sebaiknya? Kan ada yang mengatakan nggak batal, iya betul. Ada yang mengatakan nggak batal, betul. Cuma ada ulama lainnya yang mengatakan batal. Dan yang terbaik, persikapan terbaik ketika terjadi perbedaan pendapat, keluar dari keduanya. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu disukai. Sekarang begini, kalau saya tidak bekam terhadap pendapat yang mengatakan tidak batal puasanya, nggak menyelisihi. Terhadap yang mengatakan batal puasanya juga tidak menyelisihi. Tapi kalau misalnya saya berbekam, memang kepada pendapat yang mengatakan tidak batal, yang mengatakan tidak batal memang tidak menyelisihi, tapi kepada pendapat yang mengatakan batal menyelisihi. Maka gimana persikapan kita biar tidak menyelisih keduanya? Caranya tidak berbekam. Kepada pendapat yang mengatakan batal kita tidak menyelisihi, kepada pendapat yang mengatakan tidak batal atau tidak menyelisihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi kita sampaikan sebaiknya tidak berbekam ketika kita berpuasa karena ada perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan boleh, tidak membatalkan, yang satu mengatakan tidak boleh, itu membatalkan. Persikapan kita tidak bekam karena ini keluar dari perbedaan pendapat. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu disukai. Dengan tidak berpegang kepada pendapat yang manapun tidak menyelisih. Yang mengatakan batal kita tidak menyelisih, yang mengatakan tidak batal juga tidak menyelisih. Tapi kalau kita berbekam kepada yang mengatakan tidak batal memang tidak menyelisih. Tadi kepada yang mengatakan batal kita menyelisih. Sama seperti musafir. Bapak Ibu musafir, salat zuhur, asar, isya berapa rakaat ya? 2 apa 4? Jawabannya dikosor, 2 rakaat saja. Soalnya sholatnya orang musafir itu 2 rakaat, hukumnya wajib dan tidak sah kalau orang musafir sholatnya 4 rakaat, hukumnya wajib, harus 2 rakaat. Ulama yang lainnya mengatakan mengambil 2 rakaat bukan wajib, tapi mengambil 2 rakaat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sehingga kalau tidak mengambil ya memang tidak salah, jika tetap sempurna 4 rakaat ya tidak mengapa, itu sunnah muakkadah. Nah sekarang kita bersikap bagaimana? Kalau dengan memahami al-khuruj dan khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu disukai, maka persikapan kita jelas, ya sudah kalau begitu saya sholatnya 2 rakaat. Kita musafir ya sholatnya 2 rakaat. Kepada yang mengatakan wajib 2 rakaat karena kalau tidak 2 rakaat tidak sah, kita tidak menyelisihi. Kepada yang mengatakan tidak sampai pada wajib, sunnah muakkadah saja kok, ya juga tidak menyelisihi. Tapi kalau kita sholat 4 rakaat, kepada yang mengatakan wajib 2 rakaat
karena nggak sah kalau 2 rakaat. Kalau dari 2 rakaat kita menyelisihi, meskipun dengan yang lagi tidak menyelisih. Jadi salat 2 rakaat ini al-khuruj minal khilaf. Sebagian ada yang kita ingatkan, ibu musafir, bapak musafir, 2 rakaat saja. Gak enak, nggak ngapa-ngapain kok 2 rakaat. Ya tetap 4 lah sempurna. Ya sudah, ini namanya beragama karena perasaan. Karena perasaan enak gak enak. Padahal beragama berdasarkan dalil. Dan yang perlu kita sampaikan, yang disebut perbedaan pendapat adalah perbedaan pendapat yang mu'tabar. Apa perbedaan pendapat yang mu'tabar? Perbedaan pendapat yang memang dibenarkan oleh syariat, yang bagaimana masing-masing ada dalilnya dan bisa jadi dalilnya sama, cuma terjadi sudut pandang yang berbeda. Sami'allahu liman hamidah, sedekap. Sami'allahu liman hamidah, lurus, dalilnya sama tapi sudut pandangnya berbeda. Sami'allahu liman hamidah, Syekh bin Baz, dan secara umum ulama-ulama Saudi. Sami'allahu liman hamidah, lurus, dalilnya sama, sudut pandang berbeda, sehingga terjadi kesimpulan hukum yang berbeda. Nah, ini namanya perbedaan pendapat yang mu'tabar. Tapi kalau satu ada dalilnya, yang satu tidak ada dalilnya, kemudian yang tidak ada dalilnya mengatakan, sudahlah gak usah diributkan, ini kan khilafiyah, perbedaan pendapat. Oh, gak bisa disebut khilafiyah, gak bisa disebut perbedaan pendapat, gak bisa, karena yang satu gak ada dalilnya. Yang dimaksud khilafiyah adalah khilafiyah yang mu'tabar, yang ada dalilnya, kemudian terjadi sudut pandang yang berbeda. Imam Ahmad rahimahullah untuk sholat yang 2 rakaat duduknya iftirash. Imam Syafi'i sholat yang 2 rakaat duduknya tawarruk. Dalilnya sama tapi sudut pandang berbeda, kesimpulan berbeda. Namanya perbedaan pendapat yang mu'tabar. Beredar dan terlalu banyak permasalahan dikatakan khilafiyah, perbedaan pendapat, padahal nggak mu'tabar, tidak ada dalilnya, ini nggak ada. Tapi kemudian sudahlah, kita yang penting muslim, semacam itu. Syariat tidak ridho karena beragama dengan dalil. Gak bisa ketika gak ada dalilnya kemudian dikatakan ini perbedaan pendapat, gak bisa. Kemudian para jamaah rahimakumullah, yang terakhir yang ingin kita sampaikan, menelan ludah ketika kita berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Salah lagi, wudhu lagi tulisannya. Salah lagi. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Jadi puasa itu biasa saja ya, biasa saja. Tidak kemudian berpuasa ludah di mana-mana jadi tercecer. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya puasa dengan enggak puasa. Enggak ada bedanya. Jadi enggak usah lepeh ludah. Kok bulan Ramadan di mana-mana jadi banyak ludah? Yang tidak boleh ditelan itu dahak. Dahak itu ada kalanya keluar dari tenggorokan, atau mungkin dari hidung, atau mungkin dari kepala. Jadi sudah sesuatu yang merupakan gumpalan di mulut atau sudah di tenggorokan, jangan dimasukkan, itu dikeluarkan. Tapi kalau ludah, sebagaimana di lidah kita ada ludah, kita menelan biasa sebagaimana kita tidak puasa, demikian juga ketika puasa. Nah, untuk menyampaikan poin ini kita nukil penjelasannya Syekh bin Baz. Amal lu'ab al-adi wal ma al-adi alladhi huwa ar-riq hadha la haraja fihi wa la yadurru as-sa'im la rajulan wa la imra'atan. Air yang biasa di mulut yang disebut dengan ludah tidak ada masalah, tidak membatalkan orang yang puasa, laki-laki atau perempuan sama saja. Amma idza kana al-murad bil lu'ab hadha huwa al-mukha'ah allati takunu min as-sadr al-ghalidah aw takunu min ar-ra's fa yajibu ikhrajuhu wa yasifuha wa adamu ibtila'iha wa basaqaha wa adamu ibtila'iha.
yang mesti dikeluarkan itu nukhoah, bahasa kita dahak, sesuatu yang keluar dari tenggorokan, gumpalan, atau dari hidung atau dari kepala, itu memang dikeluarkan. Tapi kalau ludah, telan saja. Ini penting untuk kita sampaikan, biar jangan sampai bulan Ramadan menjadikan ludah tercacar-cacar di mana-mana. Jangan, biasa saja. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Pas sudah habis waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما